Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para followers Semasika Temanggung. Hari ini kita belajar di luar di Dam Kembang Sari untuk mengobrol atau membahas bagaimana menyambut Idul Adha bersama narasumber kita, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hanif Mashkur. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini seger kita belajar di luar, ketemu anak-anak cantik-cantik kan gitu kan. Gimana Pak? Ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah? Ya, terima kasih anak-anakku semua. Saya sapa dulu subscriber SMA Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita belajar di luar sambil kekaring. Ini suasananya lumayan indah. Ini dekat belakang sekolah kita. Ini tepatnya di Dam Kembang Sari. Baiklah, untuk belajar pagi kita tadi sudah disampaikan oleh host kita, presenter kita, bahwa hari ini kita belajar di luar, ngobrolin soal bagaimana ibadah di bulan Dzulhijjah. Jadi sudah sangat masyhur, mungkin kita sejak kecil sudah dididik untuk ibadah menjelang Idul Adha. Itu ada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Itu sudah sangat hafal. Dengan semua saya yakin sejak MI, SD itu sudah melaksanakan itu. Untuk puasa hari Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Namun perlu kita juga belajar banyak bahwa sebenarnya ada amalan menjelang Idul Adha. Salah satunya puasa sunnah atau fadilahnya sangat besar itu kita mulai puasa tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, jadi kalau berdasarkan kalender atau almanak Menara Kudus atau kalender SMA kita, itu kan percetakan Menara Kudus, bahwa tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 20 Juni 2023. Jadi besok hari Selasa ya. Itu disunahkan puasa juga. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah banyak fadilah yang kita dapatkan ketika kita mau berpuasa tanggal 1 Dzulhijjah. Salah satunya adalah ketika kita mau berpuasa 2 hari, artinya tanggal 1 sampai tanggal 2 Dzulhijjah, itu ada fadilah Allah akan menghitung puasa kita 1 tahun, dianggap puasa 1 tahun, terus ibadah kita di malam hari. Nah, jadi kalau mau puasa tanggal 1, tanggal 1, tanggal 2, itu Allah akan memberikan fadilah seperti kita puasa 1 tahun, dan malamnya itu ibadah. Ya, biasa dikatakan koyok-koyok tahajud gitu. Wah, terus nanti tanggal 3 kita puasa lagi, ada fadilah puasa kita seperti puasanya para nabi, dan doanya akan diijabahi seperti doanya para nabi. Nah, ini fadilah yang luar biasa yang mungkin selama ini tidak pernah tidak pernah kita gagas. Puasa aja rasa-rasen Ramadan ini kasih mokel ya, sing lanang-lanang ya. Wedok ono ra ketok ya, mokel apa ora. Nah, itu disunahkan puasanya itu tidak hanya 8-9 ya. Mulai sekarang kita belajar mau Idul Adha itu puasanya 9 hari, tanggal 1 sampai 9. Nanti Idul Fitri itu Idul Adha ya, Idul Fitri. Idul Adha itu benar-benar wah, kita setelah puasa 9 hari kan rotok keren gitu kan. Bukan keren-kerenan, tapi bagaimana kita meraih fadilah. Nah, mungkin itu saja persiapan-persiapan yang harus kita laksanakan. Intinya tanggal 1
sampai 7 itu ada fadilah tersendiri. Kemudian tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah itu jenengan sudah sangat paham fadilahnya puasa di tanggal 8 dan 9. Nah, yang penting perlu kita coba. Kita harus belajar itu tanggal 1 sampai 7. Salah satu manfaat atau fadilahnya bahwa kita puasa ini di awal-awal Dzulhijjah itu akan ditutupnya pintu neraka, kemudian pintu surga dibuka. Itu kan kita milih mau masuk bagaimana, lewat pintu mana, itu disediakan untuk orang yang melaksanakan puasa itu. Saya kira itu, Mbak Atalia. Ya, terima kasih Pak. Oke, tadi teman-teman sudah mendengarkan ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita lanjutkan belajar pagi hari ini kita dengan bagaimana sih kita mengisi Idul Adha kita. Oh iya. Ya. Untuk mengisi Idul Adha, jadi kita kemarin sudah melaksanakan Idul Fitri. Bagaimana euforia atau kebahagiaan kita Idul Fitri kemarin. Nah, pada prinsipnya hari raya Idul Adha ini sama saja, kita harus bahagia. Hari raya kan, Idul Adha, artinya hari raya yang sering kita kenal kan hari raya kurban. Nah, di situ apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, nanti setelah kita belajar ini, matur sama Bapak Ibu, Bu, ini sebentar lagi hari raya, kan gitu kan? Hari raya apa? Idul Adha. Hari raya Adha, Idul Adha. Nah, yang pertama perlu kita perlu kita sadari bahwa hari raya itu seneng. Ya bahasane Mbak Atina mayoran. Bukan minoran tapi mayoran. Di tempat kita ada istilahnya mayoran gitu, ada ya, syukuran gitu kan. Nah, itu yang penting. Nah, persoalan kurban kambing, sapi. Nah, itu sebenarnya bagi kita yang kalangan Nyun Sewu belum mampu untuk berkurban seperti itu, ya kita niatnya pokoknya mayoran. Idul Adha itu riyoyo, hari raya ya kita mayoran, mangan sing luwih enak timbang biasane, misalnya seperti itu. Nyembelih sapi nek duwe, nyembelih wedhus nek duwe, nek kuat kan berkurban. Ya sampean nyembelih sing sampean duwe, gitu kan. Berarti tidak harus wajib. Nah, cuman niatnya yang penting ini. Kalau kita menyerahkan hewan kurban kan ada syarat-syarat tertentu. Misalkan kambingnya harus sudah poel, ompong. Cukup umum. Oh, cukup umur ya. Nah, kalau mau kurban unta juga susah karena di Indonesia jarang unta. Nanti kalau nyari di kebun binatang ya ora oleh dituku gitu kan. Artinya yang perlu kita ini nanti komunikasikan kepada orang tua, ibu besok itu mau hari raya, ya kita masak-masak. Kalau punya untuk mampu berkurban silahkan kurban sapi, kurban kambing bagi yang mampu. Nah, yang tidak mampu ya sing duwe. Kalau kita punyanya ayam ya di Idul Adha itu nyembelih pitik. Terus nek ora kuat ayam ya mancing, mancing di sini, gitu kan, nyembelih ikan, gitu kan. Ya artinya apa? Ketika kita sudah melakukan itu, persoalan panitia kurban ini ngenai dagingnya apa ora kita nggak tahu mak, gitu kan. Dewi wis duwe, aku wis duwe lawuh ning omah. Nah, ini yang penting. Jadi ketika nyembelih kok pitik ya ora niat kurban pitik, tapi niat ini hari raya seneng-seneng. Ini hari raya masak enak potong ayam. Niate mayoran gitu aja. Duwene doro sembelih gitu kan. Nah, kuat itu ku lele siji ning pasar ya kuat. Silahkan itu dilaksanakan. Nah, ini yang penting. Jadi hari raya itu penting jenengan di rumah masak yang lebih ya luweh apik saka biasane, saka hari biasa, karena itu hari raya. Menghindari sifat tomak
persoalan panitia rak ngekei apa ora itu dhewe rasa ngarep-arep nang omah wis. Nah itu seperti itu. Nah, ini bukan jadi niatnya kalau ayam ya bukan kurban tapi tetap niatnya apa mau ya, ya kurban kan wis ono ditentukan toh sapi Kambing. kambing. Nah itu jadi amalan-amalan yang atau hal-hal yang dipersiapkan ketika kita mau Idul Adha. Kemudian tentunya rekan serta rekanita ini sudah sangat paham bahwa disunahkan untuk bertakbir, mengumandangkan takbir di malam hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Oh ini pengucapannya boros juga ya, hari raya Fitri. Nah gitu nih itu. Idul Fitri maupun Idul Adha itu disunahkan mengumandangkan takbir di malamnya. Kalau Idul Fitri itu sampai dengan khotib naik mimbar. Kemudian untuk Idul Adha itu waktunya panjang sampai hari Tasrek, gitu kan? Masih disunahkan untuk takbir. Nah yang kedua tentunya menjelang sholat Idul Adha itu kita disunahkan untuk mandi dulu. Nah ini memang untuk rekanita, untuk perempuan itu nggak mesti nggak mesti bisa sholat Id. gitu kan. Kadang pas sholat Id pas dapat tamu bulanan kan itu nggak bisa. Jadi anggaplah ini Idul Adha, sholat Idul Adha itu kan istimewa bagi mungkin orang mesti setahun pisan gitu kan. Kadang tahun wingi ra iso. Lek tahun ini ra iso meneh. Nah, itu disunahkan sebelum sholat Id mandi. Nah, kemudian tentunya yang lain setelah sholat Id itu disunahkan untuk makan tadi. Nah, ini pentingnya kita punya makanan istimewa seperti tidak seperti hari yang lain itu karena setelah sholat Id disunahkan untuk Makan. Ya yang kita punya, kita orang Indonesia nek kudu arak kaya Kanjeng Nabi setelah sholat Id kurma kan ngon dhewe ora mesti ono. Ngenteni wong balik kaji. Nek ngorngai gitu. Nah, seperti itu persiapan atau hal-hal apa saja yang disunahkan untuk Idul Adha. Seperti itu, Mbak Natalia. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang terakhir apa saja sih, Pak, yang dilakukan atau persiapan SMA Islam Kandangan menyambut Idul Adha tahun ini? Ya. Tradisi di SMA Islam Kandangan. Jadi ini Idul Adha yang sudah kita laksanakan. Tentunya kemarin kita masih ingat 2 kali, bahkan pandemi ini kan merubah semuanya. Perlu kami sampaikan dulu di SMA Islam Kandangan juga ada kegiatan itu sholat Id di sekolah ya di masjid tapi intinya diprogramkan di sekolah. Kemudian setelah sholat Id itu ada kegiatan seperti tadi disunahkan untuk makan. Nah kita biasanya tumpengan di situ. Saya entah untuk tahun ini bagian kesiswaan sudah merencanakan kegiatan seperti apa. Ini nanti bisa kita koordinasikan. Yang mesti dari SMA Islam Kandangan jelas secara struktural kelembagaan kita tetap mengingatkan kepada peserta didik untuk tadi melakukan puasa sunnah sebelum Idul Adha. Jadi tanggal 8, 9. Nah untuk tahun ini mungkin bisa diingatkan lagi sejak tanggal 1. Jadi nanti tanggal 1-nya jatuh pada 20 Juni 2023. Itu hari Selasa ya. Hari Selasa, berarti malam Selasa persiapan sahur. Nah, sing arep poso gitu. Ya itu kita harus belajar itu ono peningkatan gitu. Nah, persiapan mungkin secara langsung itu di Kaldik kita kebetulan tanggal-tanggal itu liburan gitu kan. Liburan semester genap atau kenaikan kelas. Jadi saya nanti
langsung koordinasi ke Waka Kesiswaan. Kayaknya sudah meracik kegiatan apa, cuman belum disampaikan kepada keluarga SMA Islam. Saya kira itu Mbak Atalia. Jadi Ya. persiapan khusus ya kita sudah sangat, itu kan ibadah tahunan pribadi, artinya ibadah itu kan ada yang sifatnya butuh bareng, ada yang sifatnya Sendiri. kalau puasa itu kan otomatis Pribadi. kita karena sunnah kan tidak seperti Ramadan. Kalau Ramadan kan mungkin SMA bisa memberikan aturan yang enggak konangan mukel gitu kan. Nah itu kan bisa. Nah, ini kan puasa sunnah, jadi dari kesadaran kita belajar bagaimana menjalankan puasa itu tidak terpaksa, tapi penuh dengan apa namanya keikhlasan, senang, bahagia kan gitu. Satu lagi manfaat dari puasa adalah menyehatkan. Jadi orang yang sering puasa itu sehat, itu harus yakin itu. Nah, puasa itu tetap menyehatkan karena apa? Pencernakan itu kan bekerja setiap, bahkan terus menerus kan, apa jenenge detik hitungan terus, artinya terus musaman mangan ngombe kan bekerja. Nah dengan puasa itu akan istirahat. Motor saja kalau jalan terus kan ya panas. Mesin. Nah itu dengan puasa kan pencernakan itu istirahat. Nah itu tetap menyehatkan. Survei medis sudah sangat banyak bahwa manfaat puasa bagi kesehatan itu luar biasa. Nah jadi saya kira itu Mbak Atalia. Oh, ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira belajar pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Hanif atas ilmunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.